Ngantuk Pak sudah. Masih sanggup masih sanggup, masih semangat Sampai subuh kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba wal qahd wal marad wal alam. Jismuhu tahirun mutahharun mu'attarun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un 'ala lawhi wal qalam. Samsud duha badrud duja nurul huda misbahid dhalam. Abil qasim sayyidil kaunain sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sayyidil arabi wal ajam nabiyil haramain mahbubin inda rabbil masyriqain wal maghribain. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita cintai, para habaib, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para saraib, itrah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an tentang kedudukan mereka dengan firman-Nya, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya hanya saja dengan kodrat dan iradatnya bahwa Allah berkehendak membersihkan noda dan dosa dari kalian wahai keluarga Nabi, dan hendak mensucikan kalian sesuci-sucinya. Wa qala aidan qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai kekasihku wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, sesungguhnya ujar Rasulullah, aku kada minta upah apa-apa, aku kada minta balasan apa-apa atas agama ini, atas iman ini, atas Islam ini sampai kepada kita seberataan. Ujar Nabi, aku kada minta balasan apa-apa. Rasulullah itu berjuang agar kita ini selamat dunia dan akhirat. Siang dan malam Rasulullah berjuang, mengorbankan segalanya, harta, tenaga, pikiran, bahkan nyawa Rasulullah itu terancam. Semua itu ujar Rasulullah, aku kada minta upah apa-apa kecuali kalian berkasih sayang terhadap keluargaku. Dan ini alhamdulillah, ini minta maaf nih ulun awali dengan pembicaraan ini, bukan maksud kita hendak menyombongkan diri, ya kan? Bukan maksud kita mau fakhor, ya kan? Ini pertama kita tahaddas bin ni'mah, mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita ini mengenal siapa itu Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillah malam ini kita berkumpul, nih banyak sekali habaibnya dan sahibul baitnya juga Habib. Nah, alhamdulillah ulun diundang oleh Al Habib Hasan Al Musawwa
kita doakan beliau semoga dipanjangkan umurnya, selalu diberikan kesehatan kepadanya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan hajat-hajat kita seberatan yang hadir pada malam hari ini. Di sini bersama kita ada Habib Syekh Bakbud, ada Habib Akhina Habib Nagib bin Syahab, ada Habib Rahmat Bahlega, ada Habib Hasan Segaf, Fakhir Segaf, Habib Ibrahim bin Syihab, Afwan Beb, tadi ingat ngaranna. Nah, dan juga guru-guru kita, ya kan, mungkin kada bisa ulun sebutkan satu persatu, namun kada mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada pian-pian seberataan. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama-sama membaca Maulid Simtud Duror sambung dengan manaqib. Ini pulang kita peringatan Isra Mi'raj Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini panjang nih acaranya kayak apa nih? Ya kan, sedikit-sedikit aja lah, golil-golil aja kita jelaskan lah. Sadang-sadang aja kan. Tadi ulun di pesannya Sohibul Bait sedikit aja bang juga. Ya kan. Cuma ini kayaknya ulun semangat bang malam ini. Karena apa, kita untuk Rasulullah itu kita harus semangat. Tadi maulidnya luar biasa, ya kan, semangat. Memang untuk Rasulullah itu kita harus semangat. Karena apa? Kita ini nyaman Ben, kita kumpul kayaknya. Mbah ini makanan kalau Ben. Nah, wadai banyak lagi. Biar dibandingkan sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang bersama Rasulullah itu kayak apa perjuangannya, dengan darah, keringat, dan air mata, nyawa taruhannya bagi sahabat-sahabat Nabi. Kita ini nyaman, ya kan? Pak ini kita malam ini begadang, malam esok mungkin di lain pulang. Nah, tapi begadangnya ini demi Rasulullah, ya kan? Nah ini kita kadang-kadang kita untuk hal-hal yang kada penting, ya kan, majelis sampai subuh pula, ya kan? Bukan yang kadang-kadang kan kita majelis ini perlu juga, ya kan? Cuma ini kan lebih apa? Lebih penting kita mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan-peringatan Maulid, kita baca manaqib, peringatan Al-Isra wal Mi'raj itu seberatan apa? Seberatan isinya sejarah. Agar apa? Agar kita mengenal kepada tadi siapa Sohibul Manaqib, guru kita, guru sekumpul, bagaimana ya kan akhlak beliau, bagaimana ibadah beliau. Begitu juga Rasulullah, ya kan, ketika dibacakan Maulid tadi itu seberatan isinya sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana perjuangannya Rasulullah, ya kan? Bagaimana orang-orang yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di situ pun disebutkan Habib Ali apa tentang Al-Isra wal Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa minasyarafil ladzi ikhtassallahu asrafar rasul. Di antara khususiyah, di antara kemuliaan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah di mi'rajkan Allah Subhanahu wa taala, langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita berbicara tentang Isra wal Mi'raj, di sini tadi kita membaca Maulid. Belum jelaskan sedikit Maulid Al-Habsyi, Maulid Simtud Duror, atau yang lebih masyhur itu dipanggil dengan sebutan Maulid Al-Habsyi. Kenapa? Karena Maulid ini dikarang oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Maulid ini bisa dikatakan itu adalah, bisa diibaratkan itu adalah surat cintanya Habib Ali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ungkapan kerinduan Habib Ali kepada Rasulullah, bagaimana rasa cintanya Habib Ali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al Habib Ali mengajak kita seberataan agar mengenal kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Habib Ali itu menyatakan apa? Fi jannatin masyakoni min wasfiha illa liqanil hibbi fiha khayyama. Ujar Al Habib Ali, aku rindu kepada surga, aku rindu kepada surga, ujar Habib Ali. Akan tetapi apa? Bukan karena kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Biar kalau sudah kita berpandang masalah surga, apapun kenikmatan yang pernah kita rasakan di muka bumi ini, kada ada apa-apanya dibandingkan surga ini. Ma ainun ra'at
wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Kada pernah terlihat oleh mata, kada pernah terdengar oleh telinga. Apa yang kita dengar itu jauh, apa yang kita bayangkan itu jauh kenikmatan surga daripada apa yang terbersit di hati kita. Bagaimana bicara surga tentang bidadarinya, ya kan, tentang makanan, minuman yang lezat-lezat, kenikmatan yang kekal di sana, ya kan. Tapi ujar Habib Ali, aku rindu kepada surga. Bukan karena semua itu, bukan karena bidadarinya yang bungas-bungas, yang cantik-cantik, bukan karena emas, perak, harta, bukan karena makanan, minuman yang lezat-lezat, tapi ujar Habib Ali, aku rindu kepada surga karena di dalam surga bersemayam kekasihku Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena Rasulullahnya, seberatan itu para sahabat, orang-orang soleh, seberatan itu karena Rasulullahnya. Mereka kadang hendak berpisah lawan Rasulullah walaupun sesaat. Makanya disebutkan lagi ujar Habib Ali apa? Taswiqan lisami'in. Tadi sudah sama-sama kita baca, kita dengar. Taswiqan lisami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Di situ dinyatakan apa? Ada orang-orang yang rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada ngarannya mahabbah, ada ngarannya isyik. Mahabbah itu ini santai kalau kita lah guru sampai jam berapa nih Habib? Karena bebe kada kawa juga tausiahnya men sedikit aja tuh kada kawa juga. Karena nyaman dirembak ajut tuh lalu terseruduk penumpang nih. Ya lah, apa juga orang lainnya kalau bina gagal paham. Ya lah, nah jadi kita siapa jawab? Nah, kita jelaskan dulu ya kan. Tentangnya ini penting sejarah ini supaya apa? Supaya menambah di hati kita ini cinta. Nyamunya kada kenal kada harapan cinta. Ya Allah, kita nih lawan bini awalnya kan sebelum jadi bini kan kita kan apa? Perkenalan kalau dulu perkenalan, lalu timbul rasa suka, lalu sayang, cinta. Ya itu diawali sebenarnya apa? Dengan perkenalan. Ya, begitu juga kita kepada Rasulullah. Harus kenal bagaimana sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus kenal sejarahnya orang-orang yang bersama Rasulullah, bagaimana berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taswiqan lisami'in. Ada namanya bahasanya kalimatnya mahabbah. Mahabbah itu cinta. Definisi cinta itu adalah cenderungnya hati, condongnya hati kepada sesuatu atau kepada seseorang yang dicintainya. Itu mahabbah. Di situ Habib Ali memakai kalimat apa? Aisyik. Aisyik itu adalah rindu ataupun cinta. Akan tetapi kerinduannya setiap saat, setiap waktu semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Bahkan orang tersebut sampai tergila-gila dengan orang dicintainya. Nah itu aisyik ngarannya, ya kan? Bukan seperti cinta biasa, tapi orang itu apa sampai tergila-gila dengan orang dicintainya. Taswiqan lisami'in. Akan tetapi sayangnya ujar Habib Ali, sayangnya itu kada seberatan orang-orang yang beriman merasakan itu. Kita ini beriman, tapi pernah kita ketika disebutkan nama Rasulullah itu kita langsung menangis, kita langsung rindu kepada Rasulullah, hendak jumpa dengan Rasulullah. Kan sangat sedikit orang yang seperti itu, ya kan? Nah hati kita ini bergetar, ya kan? Langsung apa rindu yang luar biasa kepada Rasulullah. Kada seberatan kalau ternyata apa? Min khawasil mu'minin, di antara golongan khusus orang-orang yang beriman. Ternyata kalau kita kaji sejarah, golongan khusus daripada orang-orang yang beriman ini adalah yang paling dekat kepada Rasulullah, itu ahlul bait Rasulullah dan juga sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Generasi terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka berjuang bersama Rasulullah, menghabiskan seluruhnya, harta, tenaga, pikiran. Bahkan bagi sahabat Nabi itu jangankan harta, jangankan tenaga, nyawa itu murah. Nyawa itu murah bagi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Apabila Rasulullah itu mengumumkan jihad, maka para sahabat ini berebut hendak umpat jihad tahun Rasulullah. Nang kada tak umpat tuh malah sedih. Nah ini sahabat Nabi keimanannya luar biasa, ya kan? Bahkan kalau kita baca sejarah di awal-awal perjuangan Rasulullah, nah kita tuh kalau berbicara baik itu minta maaf lah, baik itu manaqib para aulia, itu kita jangan langsung terpukau kepada karomah. Memang karomah itu pemberian kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi lihati bagaimana perjuangan mereka. Para wali itu guru kita kayak apa, sekolahnya kayak apa, ya kan? Datuk Kelampayan sekolahnya kayak apa sampai ke Mekah, sampai berapa 30 tahun lah di Mekah, ya kan? Bagaimana mereka menghabiskan apa? Menghabiskan waktunya untuk ilmu, ya kan? Dari satu guru ke guru yang ahlan. Habib Ali, fadal Habib sini Habib Ali Bahasim, masyaallah, ahlan wasallam, fadal Habib. Ya, ini alhamdulillah nih ditambah pulang Habibnya. Ini luar biasa. Kampung Bian ini minta maaf, ini bukannya sponsor, kita bukannya iklan lah. Kampung itu apabila dimasuki habaib itu untung, ya kan? Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Jadi ujar Rasulullah, ahlul baitil Mustafa tuhuri hum, mereka itu pengaman bagi penduduk bumi. An-nujumu amanu li ahli sama wa ahlu baiti amanu li ahli al. Kalau bintang-bintang itu adalah pengaman bagi penduduk langit, maka ujar Rasulullah, ahlul baitku itu, keluargaku itu adalah pengaman bagi penduduk bumi. Nah itu sedikit kita menjelaskan, ya kan? Bahkan di zamannya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, itu muridnya daripada Al-Habib Ali Sohibul Maulid. Di zaman beliau, apabila Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini ke suatu kampung atau sedang diundang orang di suatu kampung, itu pasti beliau menanyakan, adakah di kampung tersebut ujar sidin anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amun jar orang kampung kada ada ya Habib, maka sidin kada hendak lawas di kampung itu. Mungkin sidin tetap ke kampung itu, tapi kada hendak lawas, kada hendak bermalam di kampung tersebut. Atau ujar beliau apa? Adakah di kampung itu orang yang muhibbin, orang yang cinta kepada ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau dikatakan ada, maka sidin hakun berlawas di situ, bahkan bermalam di situ. Seandainya di kampung tersebut habibnya kada ada, muhibbinnya kada ada juga, lalu ujar sidin, adakah di kampung tersebut ikam pernah melihat itu habaib atau syarifah itu pernah lewat aja di kampung itu, lewat aja? Pernah juga, nah sidin hakun berlawas di situ. Kenapa? Itu kampung ujar sidin, itu kampung diberkahi. Ujar sidin, ujar Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, murid daripada Sohibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nah tadi kembali kepada perjuangan. Jadi kita berbicara tentang manaqib, tentang karomah itu bagus, Rasulullah, para nabi itu punya mukjizat, ya kan? Tapi perjuangan itu yang paling penting. Kadang orang tuh tiba-tiba mencapai derajat seperti itu kalau kada dengan mujahadah yang luar biasa, dengan perjuangan, dengan pengorbanan, ya kan? Bahkan biar kalau kita berbicara tentang Isra wal Mi'raj ini, ya kan? Ini di tahun itu Rasulullah itu mendapatkan ujian dan cobaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ini Habibullah, kekasih Allah, itu diuji oleh Allah, apalagi kita, ya kan? Tapi apa, semua itu ada hikmahnya, semua itu ada hikmahnya. Kalau berbicara ujian, kada ada di muka bumi ini ujian itu yang lebih berat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu mulai di dalam parut sudah ditinggalkan ayahnya, kada pernah melihat ayahnya, kada pernah dipanggil anak oleh seorang ayah, kada pernah memanggil ayah kepada seseorang, kepada ayahnya, kada pernah, ya kan? Berpisah lawan ibunya lawas, disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian ketika kurang lebih umur 6 tahun diambil oleh ibunya, kada lawas pulang bersama dengan ibunya. Rasulullah ini dibawa ibunya ke Madinah, ziarah ke makam ayahnya, karena ayahnya Rasulullah ini asli orang Madinah. Nah itu kan ada pelajaran di situ, bagaimana orang-orang Bahari itu
mengenalkan anaknya kepada paman-pamannya. Dibawa Rasulullah masih halus ini paman nikah, dibawa ziarah ke makam ayahnya, ya. Hanya setumat Rasulullah dengan gembira bersama ibunya, kegembiraan yang luar biasa. Kadalawas kegembiraan tersebut. Kemudian di perjalanan pulang di kampung yang bernama Abwa, ibunya Rasulullah sakit. Diharagu oleh Rasulullah bersama Ummu Aiman. Bayangin anak umur 6 tahun. Rasulullah umur 6 tahun bersama Ummu Aiman merawat ibunya yang sedang sakit. Akhirnya apa? Ibundanya Rasulullah SAW meninggal. Di saat-saat itu Rasulullah sedih, ya kan? Sedih Rasulullah, baru bersama ibunya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan biar sampai-sampai menggali lubang kubur untuk ibunya itu Rasulullah. Kita wah ini banyak aja anak yatim, tapi adakah kita pernah melihat anak umur 6 tahun untuk menggali lubang kuburnya untuk ibunya? Rasulullah bersama Ummu Aiman menggali. Ya Rasulullah, jadi Ummu Aiman bantu aku untuk menggali lubang kubur ibu. Rasulullah menggali. Kemudian ketika selesai, Rasulullah ini dibawa oleh Ummu Aiman bulik. Rasulullah ini melihat ke belakang, ummi ya Rasulullah. Seakan-akan Rasulullah kan hendak meninggalkan ibunya. Rasul umur 6 tahun. Kemudian sampai dibawa Ummu Aiman kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ketika itu ujar kakeknya melihat Ummu Aiman bersama Rasulullah, maka ujar kakeknya Rasulullah, "Aina ummak?" Mana ibumu? Lalu ujar Ummu Aiman, "Laqad matat." Ibunya Rasulullah sudah meninggal. Maka apa? Sayyidina Abdul Muthalib ini kakeknya Rasulullah menangis luar biasa. Bahasa kita maras melihat cucunya. Sudah kada pernah melihat abah, ya kan, hanya setumat lawan ibu pulang sudah berpisah dengan ibunya. Sampai-sampai jadi Abdul Muthalib, "Tenanglah, sabar wahai anakku. Ada aku bersamamu wahai anakku." Kakeknya membesarkan hatinya Rasulullah SAW, menangis sejadi-jadinya. Ini ujian Rasul mulai lagi halus. Setelah itu kadalawas di umur 6 tahun kurang lebih itu Rasulullah ini dikejar-kejar oleh orang Yahudi. Orang yang mengetahui tanda-tanda Nabi akhir zaman dikejar-kejar hendak dibunuh pulang. Bayangkan kan, mulai umur 6 tahun sampai di masa dakwahnya. Jadi gini, sebelum Rasulullah itu dakwah, itu orang-orang Mekah itu Abu Jahal, Abu Lahab itu sayang Rasulullah. Karena apa? Rasulullah ini bergelar Al-Amin, kada pernah berdusta, ya kan? Maka mereka pun sayang. Sebelum Rasulullah berdakwah, maka ketika Rasulullah terjadi peristiwa di Gua Hira, ya kan? Maka Sayyidatuna Khadijah membawa Rasulullah kepada sepupunya yang bernama Waraqah ibnu Naufal, ya kan? Kemudian Rasulullah menceritakan tentang peristiwa di Gua Hira. Maka ujar Waraqah ibnu Naufal, pian ini adalah Nabi akhir zaman. Dan seandainya ujar Waraqah ibnu Naufal, ulun ini aku ini masih hidup, karena masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu, maka aku akan membelamu sekuat-kuat tenagaku. Maka Rasulullah dalam riwayat itu disebutkan, ujar Rasul, apakah mereka akan mengusirku sedangkan mereka ini sayang kepadaku? Lalu apa ujar Waraqah bin Naufal? Tidaklah seseorang membawa seperti yang pian bawa ini, risalah yang pian bawa ini, kecuali orang tersebut akan dimusuhi atau diusir oleh kaumnya. Nah, jadi sebelum Al-Isra wal Mi'raj pun Rasulullah itu diuji luar biasa. Makanya di situ apa disebutkan tahun tersebut namanya Amul Huzun, tahun duka cita, ya kan? Sebelum Isra wal Mi'raj, jadi Isra wal Mi'raj ini adalah hadiah dari Allah. Sebenarnya Isra wal Mi'raj itu hadiah dari Allah. Allah ingin menghibur hati kekasihnya Rasulullah SAW. Karena apa? Ujian demi ujian, cobaan demi cobaan dihadapi oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah kada putus asa. Rasulullah tetap bangkit. Rasulullah tetap berdakwah. Di tahun itu dikatakan Amul Huzun, tahun duka cita, tahun kesedihan bagi Rasulullah SAW. Kenapa? Yang pertama, di tahun itu ketika Rasulullah dakwah tadi luar biasa berdakwah, dimusuhi, dicaci maki, dikejar-kejar, ya kan? Bahkan sahabat Nabi ini kan sedikit yang dibunuh, ya kan?
yang sangat membela Rasulullah di masa itu adalah paman Rasulullah SAW bernama Abu Thalib. Di tahun itu, jadi orang-orang kafir Quraisy ini ketika hidup pamannya Nabi itu bukan pada mengganggu Nabi, tapi mereka masih ada nang disupani, masih ada nang disegani. Jadi mereka jika bahasa gitu tuh kada behimat mengganggu Rasulullah. Di tahun itu pamannya Rasulullah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir Quraisy ini semakin menjadi-jadi memusuhi Rasulullah, menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang memberi semangat dakwah kepada Rasulullah. Rasul sedih kehilangan paman yang membelanya, ya kan? Walaupun Allah yang membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dari sisi manusia itu ada orang-orang yang berperan, yaitu termasuk pamannya Rasulullah Shallallahu. Rasul sedih di tahun itu. Setelah itu kada lawas, diambil lagi zaujatun Nabi, istri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ummahatul mukminin, ibu kita seberataan orang-orang yang beriman ini, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana perjuangan Sayyidah Khadijah ini yang memberi semangat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencurahkan segalanya, harta, tenaga, pikiran untuk Allah dan Rasulnya, menghabiskan seluruh hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Bagaimana sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala itu kirim salam kepada Sayyidah Khadijah karena mulianya daripada Sayyidatuna Khadijah. Dan disebutkan dalam riwayat, bahkan biar kita sedikit membaca sejarah manaqib daripada Sayyidah Khadijah ini, luar biasa. Ini ibu kita seberataan orang-orang yang beriman. Walaupun Sayyidah Khadijah ini sudah menghabiskan seluruh hartanya, itu beliau kada pernah mengangkat kepalanya di hadapan Nabi. Maksudnya apa? Kada pernah membanggakan dirinya. Karena kebiasaannya manusia itu, sifat manusia itu apabila sudah banyak berbuat baik, itu sedikit banyaknya kadang-kadang tuh ada sedikit merasa, oh aku sudah berbuat baik apa segala macamnya kan. Tapi tidak dengan Sayyidatuna Khadijah. Bahkan Sidin selalu merasa kurang dan belum berbakti kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghabiskan seluruh hartanya. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat, ketika di akhir-akhir hayatnya Sayyidatuna Khadijah ini itu hendak minta sorban atau selendang yang biasa dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kadawani beliau kepada langsung Rasulullah, bukan Rasulullah karena Rasulullah penyarikan, kadang itu karena ta'zim, karena hormatnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal menghabiskan seluruh hartanya, banyak banget nih jasanya jaga ibarat kita. Kadawani kepada minta sorban aja lawan Rasulullah, lawan suaminya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adab akhlaknya Sayyidah Khadijah. Sidin bapandir lawan siapa? Bapandir lawan putrinya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Wahai putriku Fatimah, tolong sampaikan kepada ayahmu, ibu hendak minta sorban atau selendang yang biasa dipakai oleh ayahmu untuk kain kafan ibu. Ibu takut akan siksa kubur, wahai putriku. Bayangkan ya, Sayyidah Khadijah yang Allah kirim salam kepadanya, Sidin masih berkata aku takut akan siksa kubur. Nah kayak apa kita? Itu yang disebutkan, diriwayatkan oleh para ulama. Seandainya Sayyidah Khadijah ini kada memiliki keistimewaan yang lain, cukup sebuting itu aja, Allah kirim salam, itu kada ada yang kau menandingi daripada kedudukan, daripada kemuliaan Sayyidah Khadijah. Bayangkan ya, Al-Khaliq kirim salam kepada makhluk. Ini minta maaf, kita ini namanya ada guru nang luar biasa, nang kita kagumi, ya kan, nang dikagumi oleh orang-orang kampung, nang dicintai oleh orang-orang kampung. Kemudian Presiden ikam dari mana nang? Dari anu gue, ikam tahu lah lawan si Fulan bin si Fulan, enggak tahu ya gue, aku kirim salam lah lawan si Fulan. Tentu kita ini kan, wah ini orang luar biasa, sampai-sampai guru kirim salam lawan orang ini, ya kan? Nah ini bagaimana Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Allah langsung kirim salam kepadanya. Bahkan kemudian ketika itu Sayyidah Fatimah menyampaikan, ya kan, permintaan daripada ibunya Sayyidah Khadijah disampaikan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah ini mendengar itu, Rasulullah ini masuk ke
Kemudian Rasul berteriak, hasaki, 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 ya Rasul. Wahai Khadijah, engkau telah beriman kepadaku pada saat orang-orang mendustakan diriku. Engkau telah membenarkan diriku pada saat orang-orang mendustakan diriku. Engkau telah melapangkan diriku pada saat orang-orang menghalangiku, ya Rasul. Wahai Khadijah, jangankan sorban ini, jangankan selendang ini, seluruh harta di dalam Islam ini adalah milikmu, wahai Khadijah. Itu pian di dalam perang Badar, perang Uhud, itu baju-baju perang, senjata-senjata perang yang dipakai oleh para sahabat, itu semuanya dari harta daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Di tahun itu diambil. Ini orang yang sangat dicintai Rasulullah. Bahkan dan Rasulullah itu kalau sudah berkisah tentang Sayyidah Khadijah, Rasulullah itu kada pernah bosan-bosan. Jaga bahasa kita kada bedulakan. Walaupun kisah itu mungkin itu aja. Rasulullah di hadapan para sahabatnya, dulu Khadijah itu begini, dulu Khadijah itu begini. Di hadapan istri-istrinya yang masih hidup, Rasulullah berkisah tentang Sayyidah Khadijah, ya kan? Sampai-sampai saking rancaknya, seringnya Rasulullah menyebut akan Sayyidah Khadijah ini, sampai-sampai disebutkan dalam riwayat itu apa? Sayyidatuna Aisyah itu pernah cemburu kepada Sayyidah Khadijah. Ujar Sayyidatuna Aisyah, aku kada pernah cemburu dengan istri-istri Nabi yang hidup sejaman denganku, yang hidup bersamaku, tapi aku cemburu kepada Khadijah. Karena apa? Karena seringnya Rasulullah menyebut-nyebut tentang Sayyidah Khadijah. Nah, tapi jangan salah, cemburunya istri-istri Nabi ini kada cemburu kayak babinian wahine, becakut nang laluan non laki kada, ya kan? Itu cemburu itu artinya manusiawi, ya kan? Perasaan itu manusiawi, ya kan? Kada pernah cemburu kecuali kepada Sayyidah Khadijah. Itu karena rancaknya Rasulullah menyebut-nyebut kebaikan. Rasulullah itu kada pernah melupakan kebaikan daripada Sayyidatuna Khadijah. Kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersedih di tahun tersebut. Maka di tahun tersebut sebelum Isra wal Mi'raj ini, Rasulullah memutuskan untuk, jadi Rasulullah itu walaupun ujian bertubi-tubi, ya kan? Itu kadang kayak kita bang, lalu bina lagu galau, ya, lagu bina lalu bina air seberataan, ya kan? Hidup rasanya apa? Tiada arti lagi. Itu beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu berat ujiannya, tapi Rasulullah tetap bangkit, Rasulullah tetap semangat, ya kan, untuk berdakwah. Di tahun tersebut apa? Rasulullah memutuskan untuk pergi ke Taif, hijrah ke Taif. Karena di awal-awal perjuangan Nabi itu di Mekah ini nang memusuhi Rasulullah banyak, nang cinta lawan Rasulullah sedikit. Maka Rasul hijrah ke Taif dengan harapan apa? Orang-orang Taif ini menerima dakwahnya Rasulullah SAW. Ternyata apa? Di luar harapan, di luar dugaan. Orang-orang Taif ini kembali memusuhi Rasulullah SAW, mencaci maki, memusuhi, bahkan bukan cuma mencaci maki, kekanakan-kekanakan yang disuruh melempari Rasulullah SAW. Sampai-sampai Allah melihat peristiwa ini, Allah perintahkan malaikat turun, Jibril turun membawa malaikat penjaga gunung menghadap Rasulullah SAW. Ini orang-orang Taif ini biadab, Rasulullah hendak menyelamatkan mereka, tapi apa balasan mereka? Ya kan? Dengan cacian, dengan makian, dengan apa? Dengan lemparan batu. Maka jika bahasa kita, lalu malaikat ini gerigitan, ya. Malaikat ini gerigitan jika bahasa kita. Ujar malaikat, ya Rasulullah, kami diperintah oleh Allah untuk mentaati apapun perintah piannya Rasulullah. Tunjukkan ya Rasulullah gunung yang paling ganal mana. Kami akan angkat, kami akan timpakan kepada orang-orang yang telah menyakitimu wahai Rasulullah. Maka apa jawab? Jangan wahai malaikat. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Rasul mendoakan kepada mereka, kepada orang-orang yang menyakiti, bahkan kepada anak cucunya didoakan oleh Rasulullah SAW. Fa innahum la ya'lamun. Nah makanya biar Rasulullah itu bergelar apa? Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Ini kita seberatan ini punya rahmat. Ya, ini Habib Rahmat katanya, ini rahmat singkongan juga nih. Habib Rahmat. Ya, artinya rahmat itu punya kasih sayang. Tapi kasih sayang kita ini terbatas. Kita ini paling mempunyai rahmat kepada bini,
anak, keluarga, artinya orang-orang yang memang di lingkungan kita atau sahabat-sahabat kita, orang-orang yang kita kenal, yang kita kasihi, kita rahmat, ya. Tapi beda dengan Rasulullah. Bahkan yang belum lahir itu didoakan oleh Rasulullah. Ini abahnya menyakiti Rasulullah, bahkan banyu-banyunya aja belum ada itu sudah didoakan oleh Rasulullah SAW. Itu namanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian apa? Panjang dong gesahnya nih, apa ulun rem aja kan langsung. Jadi penasaran pemirsanya diundang pulang kan? Ya kan? Ini sudah pindah lapar kah sudah? Ya, sedikit lagi lah ayatnya gitu bacakanlah supaya lebih afdol. Kemudian apa? Setelah peristiwa ujian demi ujian, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur kekasihnya Rasulullah sallallahu. Nah, makanya pian kalau yang banyak ujian apa segala macam itu berserah, tawakal kepada Allah. Di balik itu pasti ada hikmahnya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ya kan, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, begitu juga karena ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan Isra Mi'raj ini adalah Allah menghibur kekasihnya, diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa langsung kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang mana biar seluruh nabi-nabi bahkan malaikatul muqarrabin, malaikat yang dekat dengan Allah itu kada pernah melihat berhadapan, kada pernah melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala illa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itu pernah minta hendak melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, lan taroni, engkau tidak akan bisa melihat aku wahai Musa. Karena Allah itu mempunyai peraturan, setiap yang masih hidup, setiap yang masih bernyawa itu tidak akan bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala illa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina. Semua itu apa? Untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di situ diawali dengan subhana, itu kalimat tanzih, kalimat apa? Ta'ajjub, bahwasanya menunjukkan bahwasanya itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pian memang kalau dipikir-pikir ya Allah, apalagi orang-orang yang kada beriman, ya kan? Makanya ini Isra Mi'raj ini untuk mempertebal, untuk menambah ini masalah keimanan. Karena sesuatu yang dianggap kada masuk akal, ya kan? Ini perjalanan darat aja dulu lah. Isra itu perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa atau Palestina. Itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sudah memerlukan waktu 1 bulan kurang lebih. Itu tulaknya aja, tulak sebulan, bulik sebulan. Itu hanya perjalanan darat, ya kan? Belum lagi Mi'raj Rasulullah dari langit pertama sampai langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Makanya orang-orang kafir di masa itu ketika mendengar peristiwa ini, terutama Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini jaga bahasa kita kepala ahwinya nang tukang uluan. Abu Jahal ini kan setiap sesuatu nang model nang permusuhan atau kepada ulama atau kepada habaib pun kayak tujuannya pasti ada nang mau uluan. Kadang mungkin tiba-tibanya ada nang mau uluan. Mulai zaman Rasulullah sudah, ini orang dekatnya Rasulullah pulang, ya. Lalu Abu Jahal nih, Abu Jahal ini di malam itu memperhatikan rumah Rasulullah SAW. Abu Jahal ini jangannya beriman, ya, itu insya Allah Abu Jahal ini jangannya beriman, mungkin banyak banget yang meriwayatkan hadis. Karena ini orang yang cangkal menyelidiki Rasulullah SAW, bahkan wani mau upah orang. Tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencari kelemahan Rasulullah SAW. Bukan artinya tujuannya untuk mencari ilmu, tapi untuk mencari mencari kelemahan Rasulullah SAW. Tapi nak kurihing sudah lapar sudah. Timbul Habib gagal fokus nih. Lapar tolong kasih aba-aba. Jom berapa? Tidak semua.
Ya, soalnya tempul semangat nih guys. Ini tahun budi belum tentu antum mau undang ya lah, nang lain pulang ya lah, rolling ya lah. Nah jadi Abu Jahal ini, lalu Abu Jahal memperhatikan rumah Rasulullah. Dilihat pindah sunyi. Esok harinya Abu Jahal ini bertemu dengan Rasulullah. Jaka bahasa kita lalu jar Abu Jahal kemana nih malam tadi pindah sunyi? Nah itu jaka bahasa kita ya lah. Lalu jar Rasulullah malam tadi aku Isra wal Mi'raj. Aku diperjalankan oleh Tuhanku. Bekesah Rasulullah detail. Lalu ujar Abu Jahal. Abu Jahal ini merasa apa? Merasa ada modal. Ah, pas badar kalau ini Abu Jahal. Ini kisah karena masuk akal sudah deh, ya kan? Maka ujar Abu Jahal, ya Muhammad, maukah ikam mengesahkan ini? Aku kiai orang kampung nah, ikam bercerita tentang ini. Naam ya Rasulullah. Aku memang diperintahkan Allah untuk menceritakan ini. Dan sebuting yang harus kalian pahami. Rasulullah ini berkesah itu bukan berkesah mimpi. Ini berkesah Rasulullah ini diperjalankan. Seandainya kita nih berkesah mimpi kayak kita aja lah. Nih Habib kami saya berkesah mimpi jar Habib aku mau dari ke Mekah, mbah tuh ke Hadramut, mbah tuh ke Turki, kemana-mana ke beberapa negara dalam malam itu insya Allah biar orang ini kada daur. Paling ini percaya atau kada aja lagi masalah mimpi tersebut, tapi ini kada mendaurakan. Ya kalau bilang, nah tapi Rasulullah ini bukan kisah mimpi, bukan cerita mimpi, aku justru tulang, ya. Maka orang daur. Lalu ajar Abu Jahal, aku kumpulkan orang-orang kampung. Nih, naam aja Rasul dikumpulkan. Berkisah Rasulullah. Maka apa yang diceritakan oleh Rasulullah ini sesuai, karena orang-orang Mekah itu banyak yang sudah pernah ke Palestina, ya kan? Apa yang ke Masjidil Aqsa, banyak apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu sesuai dengan apa yang pernah orang lihat di sana. Tapi nengarannya inya khatamallah ala qulubihim, ya kan? Inya kada beriman ya lah. Lalu mereka ini mendustakan. Wah, di Rasulullah dipadakannya apa? Berdusta, dipadakannya mahayal apa segala macam. Ya kan? Maka Abu Jahal ini kepala ahlinya gede. Lalu merasa ada modal. Nang pertama didatangi Abu Jahal mbah peristiwa itu apa? Siapa? Nang pertama orang yang paling setia dengan Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini bagaimana imannya Sayyidina Abu Bakar. Makanya Sayyidina Abu Bakar ini biar Allah muliakan juga. Karena apa? Ini meyakini, sangat mempercayai daripada peristiwa tersebut. Makanya kedudukan Sayyidina Abu Bakar ini luar biasa. Abu Jahal ini mendatangi, melangi. Kenapa? Tujuannya apa? Hendak mengguyang jika bahasa kita. Nah ini amun nang seikung ini rabah, lain rabah aja Abu Jahal. Jaka ibarat bahasa kita tuh ini si ikung ini dulu lah. Amunnya terpengaruh, ya kan? Nang ini empat-empatan sudah datang Abu Jahal. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini nanti tumben Abu Jahal ini beelang ke sini, ya kan? Lalu Abu Jahal, aku hendak berkesah apa Sayyidina Abu Bakar? Sebelum aku berkesah Abu Jahal, aku hendak bertakun dulu loh nikah. Silakan. Kalau kita ajar Abu Jahal dari sini lah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini perlu waktu berapa lama? Maka ujar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu tulaknya aja sebulan, kulik sebulan, kurang lebih nih itu kebanyakan orang. Nah lalu ujar Abu Jahal nih pas benar kalau sudah, cocok sudah. Seberataan orang lah itu. Ada apa ujar Sayyidina Abu Bakar? Ikam percayalah, kalau ada orang berkisah bahwasanya malam tadi juanya tulang sampai langit ketujuh, malam tadi juanya bulik. Bahkan Rasulullah itu kan disebutkan di situ lailan itu ada semalaman penuh. Sedikit daripada waktu malam. Ada yang meriwayatkan 6 jam, ada yang meriwayatkan 4 jam, ada yang meriwayatkan bahkan bekas Rasulullah itu tidur, hangatnya itu belum hilang lagi. Itu saking cepatnya perjalanan tersebut, ya kan? Maka maka Abu Jahal ini menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, maka ujar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, siapa nama biasa itu? Itu kawan ikam yang bernama Muhammad. Maka ujar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau nambah kisah itu Rasulullah, lebih daripada itu aku percaya ya Sayyidina Abu Bakar. Nah, nang Rabah ini musuh Rabah ya lah. Nang Rabahnya Abu Jahal karena maksudnya ini supaya ini Rabah ini musuh ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar lebih daripada itu aku percaya. Wah, iya Abu Jahal gagal pulang. Nah, kemudian apa? Kemudian itu Allah undang Rasulullah SAW. Singkat cerita nih sudah menajuk juga sudah Nabi nanya nah yang ceramah ini bubuihannya sudah singkat cerita ya kan, diundang oleh Allah, berjumpa dengan Allah dan kita mendapatkan
mendapatkan perintah oleh-oleh dari Rasulullah SAW, yaitu sholat 5 waktu. Nah, sedikit tentang sholat ini kita perhatikan sholat kita. Sholat itu di dalam Islam itu laksana manusia, itu adalah kepalanya. Biar manusia kada diisi batis banyak aja kalau lagi yang hidup, kada diisi tangan hidup aja lah. Tapi amun sudah kada diisi kepala, maka datang ke sini kada diisi kepala bila ya Allah tahambur nang adanya. Nah, ya Allah nang kada batis, kada batangan, ya Allah itu biasa aja. Datang nang kada kepala sini. Wah, bukan gebang seberatan. Nah, itu diumpamakan seperti itu. Sholat itu di dalam agama ini seperti apa? Seperti kepala di tubuh kita ini. Maka perhatikan tentang sholat kita. Nah, mungkin itu aja Biblah. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya ulun minta maaf, minta halal, minta ridha. Hadza minni wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.